違うんだ。본땐このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo konnichiwa, seperti biasa kita akan bahas lanjutan dari video kemarin. Buat yang baru hadir di channel ini, gua saranin kalian cek video sebelumnya di channel ini, atau klik kartu di atas agar nggak bingung sama ceritanya. Dan jangan lupa untuk memberi support berupa like dan subscribe-nya, agar kedepannya video di channel ini lebih berkembang lagi, dan nggak usah lama-lama kita gas langsung ke videonya. Mungkin ini bakal jadi cerita yang sedikit ngebosenin. Dan kembali setelah tugas dungeon sudah diselesaikan, Seiichi dan kelompoknya termasuk juga Zola, keluar dari dungeon dan Seiichi menggunakan sihir alam, untuk memperbaiki kondisi hutan yang sudah hancur. Singkat cerita mereka telah kembali di akademi, lalu Seiichi melaporkan semua kejadiannya kepada Barna, dan memperkenalkan Zola. Lalu Barna memberikan pertanyaan kepada Zola, apa yang mau dilakukannya untuk kedepannya. Zola mengarahkan pandangannya kepada Seiichi lalu berkata, meski hanya sebentar, aku merasa senang saat bersama kelompok Seiichi, jika diizinkan aku ingin bersama mereka lagi. Lalu Barna memberi jawaban, kalau Zola boleh tinggal di akademi, dan Barna memberikan pilihan kepada Zola, mau jadi siswa atau asisten Seiichi. Zola merasa senang mendengar ucapan Barna, lalu mereka berdua pergi meninggalkan ruangan Barna, tapi Barna masih kepikiran sama kebangkitan Dewa Iblis. Terlebih lagi mereka memiliki tawanan dari utusan agama Dewa Iblis, ya orang itu adalah Demiolos. Barna merasa sangat dirugikan karena nggak bisa ngedapetin informasi dari Demiolos, ini karena kondisi Demiolos itu sendiri, saat ini seperti orang idiot. Wah parah banget Seiichi bikin anak orang jadi idiot gini, udah gitu digundulin pula. Dengan situasi yang kacau ini, Barna menulis sebuah surat untuk festival akademi, agar beberapa murid bisa sedikit bersenang-senang setelah semua kekacauan ini. Dan keesokan harinya, Beatrice memberitahukan tentang festival akademi kepada semua muridnya dan juga Seiichi. Lalu Agnos berkata apakah kau barusan bilang festival akademi? Beatrice menjawab kalau itu benar, lalu Agnos satu-satunya yang bersorak senang karena nggak bakal belajar hari ini. Bluet berkata, apakah kita bahkan punya waktu untuk hal seperti festival? Kita bahkan nggak tahu kapan orang-orang agama Dewa Iblis akan datang menyerang lagi. Singkat cerita obrolan mereka berlangsung lama, dan sampai titik di mana mereka memperhatikan ke arah Zola, lalu Zola pun memperkenalkan dirinya kepada Agnos dan murid lainnya. Lalu mereka beralih untuk membahas topik festival nanti, biasanya akademi akan menggunakan panggung teater untuk membuat drama, tapi masalahnya di sini murid dari kelas lain tidak akan memberi mereka izin naik panggung itu. Lalu Seiichi mengingat sesuatu di tempatnya saat festival sekolah, itu adalah kafe cosplay. Mendengar ini Helen bertanya kepada Seiichi apa itu kafe cosplay. Dan Seiichi ngejawab kalau itu adalah hiasan dari sebuah kelas, yang diubah menjadi mirip seperti kafe, dan pelayannya memakai sebuah kostum unik untuk melayani pelanggan. Mereka setuju dengan ide cosplay tersebut, tapi Beat bertanya siapa yang akan memasak, lalu Seiichi meminta untuk semua yang bisa memasak mengangkat tangannya. Semua wanita mengangkat tangannya kecuali Rurune, Zola, dan Helen. Seiichi langsung mengarahkan pandangan aneh ke arah Helen, tapi Helen langsung menyangkal dan bilang, bukan berarti dia nggak bisa masak tapi karena dia juga ngeliat Agnos nggak ngangkat tangannya. Tapi Agnos lalu ngomong, bukannya gue nggak bisa masak, gue bisa masak buat gue makan sendiri, tapi gue nggak bisa masak seperti masakan kafe. Sekali lagi raut wajah Helen merah, dan ngerasa hatinya tertusuk ribuan jarum karena malu. Sumpah lebay banget gua nulis skenarionya. Sementara itu di sisi para pahlawan juga mendiskusikan hal yang sama, namun Masaya Kizaragi satu-satunya orang yang terlihat sedih dan tertekan, karena dia kehilangan ketenarannya akibat ulah agama Dewa Iblis. Di sini Kizaragi mengutarakan kalau ingin pulang ke bumi, meski mereka semua memikirkan hal yang sama, tapi kenyataannya mereka nggak bisa nemuin jalan pulangnya. Shin berpindah lagi kepada kelas Seolichi, maksud gue kelas Seiichi, yang mencoba menguji keterampilan memasak mereka, dan setelah sudah diputuskan siapa yang mendapat kursi sebagai koki dan pelayan.
Helen melontarkan kata-kata sindiran untuk Seichi, agar ikut nyoba bikin masakan. Awalnya Seichi nolak, tapi akhirnya Seichi ingat dan mau nyoba bikin stik hamburger. Tapi ya ampun, belum mulai saja, Seichi udah dengar suara ngedapetin skill baru memasak. Lalu Seichi mulai mengaduk adonan, dan Seichi berpikir sudah saatnya untuk memindah ke tangan kanannya. Dan slap, dalam sekejap bahkan gak ada 1 detik adonan itu pindah dan lenyap gak nyisain 1 debu pun. Lalu Seichi dengar dapat gelar skill lagi sebagai Strongman Cooking, dan Seichi nyoba dari awal lagi. Singkat cerita stik hamburger Seichi sudah jadi dan disajikan kepada semuanya, namun saat Rurune mau makan bagiannya, tiba-tiba suara gebrakan pintu terdengar dan terlihat seseorang merayap seperti kecoa, lalu memakan bagian Rurune dan mengatakan kalau masakan Seichi memang enak. Sudah pasti orang itu adalah Kanazuki Karen, tapi dia nggak sendiri bahkan Souta dan yang lain menyusul di belakangnya. Seichi nampak kaget karena belum siap untuk menemui mereka, lalu Seichi narik tangan Kanazuki dan membawanya ke pojok ruangan, dan Kanazuki berkata kalau nggak nyangka Seichi udah berani ngelakuin hal begini di depan semuanya dan mau main. Lalu mereka kembali dan Kanazuki membuka tudung Seichi, dan mengatakan kepada Souta dan yang lain kalau itu adalah Seichi. Awalnya mereka nggak percaya, sampai Beatrice bertanya kepada Souta kenapa nggak bisa ngenalin Seichi seperti Nona yang di sana. Souta dan yang lain terkejut, lalu Seichi mikir jelas saja kalau mereka nggak ngenalin gue, hanya senior Kanazuki saja yang aneh bisa mengenaliku, dan dia juga. Sei-chan, apa barusan kau memanggilku? Dan ternyata Airin juga datang ke kelas Seichi. Singkat cerita, Seichi ngejelasin semuanya kepada Souta, mulai dari hutan kesedihan tanpa ujung, tapi versi kasarnya. Karena itu Saria melangkah maju dan ngenalin dirinya, karena Seichi nggak cerita rinci mengenai pertemuannya dengan Saria. Souta dan yang lain kembali teriak, setelah mendengar Saria pengantin Seichi, bahkan Rurune dan yang lain juga ikut-ikutan. Setelah itu Seichi mulai melepaskan gelang perbudakan dari Souta dan yang lain, lalu mereka saling bertukar posisi untuk memakaikan gelangnya lagi, agar kepemilikan budak berpindah. Tapi karena Airin mendengar Kanazuki orang pertama yang dilepaskan gelangnya, dan dipasang lagi dengan kepemilikan dari Seichi, Airin maksa Seichi buat masangin ke dia juga. Saat Kanazuki berpaling ngebanggain dirinya jadi budak Seichi, tiba-tiba gelang Airin sudah terpasang, dan Kanazuki terkejut, selanjutnya ya kalian bayangin aja ekspresi Kanazuki. Sementara Souta mengalihkan pembicaraan apa yang sedang kelas Seichi lakukan, lalu Seichi ngejawab melakukan persiapan untuk festival akademi. Seichi bilang ingin ngebuat kafe cosplay. Souta berkata bagaimana bisa kau sesantai ini, sementara semua kelas kami sedang merasa terpuruk akibat serangan kemarin, tapi kenapa kelasmu begitu semangat? Lalu Souta terdiam, Souta mencoba mengingat kembali orang yang mengalahkan Demiolos. Pria berjubah itu diingat oleh Souta, lalu Souta menghela nafas, akhirnya mengerti kalau pria itu adalah Seichi. Seichi meringis dengar dan garuk kepalanya dengar Souta, lalu Souta memuji Seichi karena sudah menjadi lebih kuat dari mereka, lebih tepatnya selalu menjadi sosok yang absurd bahkan lebih dari itu. Oi mengerikan, sautan dari Helen, Seichi ngangang rasa tertusuk dengar Helen. Singkat cerita hari di mana festival akademi akhirnya sudah mulai dibuka, kafe cosplay yang dibuat Seichi berjalan lancar dengan semua heroinnya. Mereka melayani tamu dengan baik dan sangat baik, semua berjalan sangat baik dari pandangan Seichi, sampai di mana Seichi baru menyadari ada yang salah. Iya itu benar, tepat seperti yang kalian pikirin. Seichi menyadari adegan dewasa di kelasnya, membuat para gadis bersikap seperti pelayan bar pada tamu. Seichi mulai mikir, siapa orang bodoh yang membuat acara kafe cosplay seperti ini, itu adalah aku. Seichi ngebuka jendela dan berniat lompat untuk mengakhiri hidupnya, namun al menahannya, Seichi mengerti maksud dari Altria dan membatalkan niatannya untuk bunuh diri. Ya tentu saja kalian bakal ingat, meskipun Seichi bunuh diri, dunia seperti surga atau neraka nggak bakal nerima Seichi, dan pasti bakal ngembaliin Seichi lagi. Lalu Seichi kabur dari kenyataan yang udah dilihatnya dan keluar dari kelas cosplay, Seichi melihat kelas lain, dan memasuki ruangan peramal. Awalnya Seichi nggak mau tapi Seichi berubah pikiran, karena Seichi juga penasaran apa yang akan terjadi di masa depannya nanti, jadi manusia atau jadi monster. Tolong dibantu ya, simsalabim jadi apa, prok prok prok. Peramal memulai untuk melihat masa depan Seichi, dengan hanya melihat wajah Seichi. Lalu Seichi mikir, ya elah gue salah ngedatengin tempat lagi.
Mana ada peramal yang ngeramal tanpa bola ramalan tapi Seiichi diam tertegun saat dengar peramal itu udah tahu tentang Seiichi. Lalu Seiichi tanya apa hasilnya, dan peramal bilang kalau nggak bisa ngelihat apapun. Mungkin lu butuh peramal tingkat dewa jika mau melihat ramalan masa depanmu, gue nggak ngelihat apapun, takdir lu mungkin terlalu rumit. Lalu Seiichi mikir, tidak, kau salah, sekalipun dewa yang meramalku semua akan sama saja. Dan dengan ini Seiichi mulai mikir penyesalan kembali, dan Seiichi kena mental sekali lagi, dan ya gitulah kira-kira. Dan untuk video selanjutnya, akan ngebahas kebangkitan Dewa Iblis. Kalau dipikir-pikir, sedikit bosan nyeritain tanpa adegan fightingnya, ini karena gua nggak punya gambaran buat videonya, jadi ceritanya bersambung dulu ya. Nah jadi cukup sekian pembahasan untuk hari ini, kita akan lanjutin ceritanya di video gua berikutnya, jika ada kesalahan selama pembahasan mohon dimaafin. Dan jangan lupa untuk ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat membuat konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri, dan biarin Mamang Diablo, yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。